innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai ilmu pengetahuan agama. Jadi Allah taala memilih daripada sekalian banyak hamba yang Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih Allah. Kemudian wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisababil inayah. Artinya menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala menolongi, menjadikan seseorang itu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sembahyang itu sudah terdahulu pertolongan Allah. Kita bisa berbuat taat, ibadah, takwa kepada Allah, itu sudah terdahulu taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ashkuruhu amanna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya'u wal awliya'u min asrarih rabbaniyah. Artinya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasia yang bangsa ketuhanan. Juga kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk orang yang beriman, percaya kepada para nabi, para rasul, dan juga percaya kepada para wali, percaya adanya karamah. Ada aja orang di luar sana yang tidak percaya dengan karamah. Kita bersyukur kepada Allah, kita percaya dengan adanya wali. Wali itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah karamah. Kemudian wawaffaqana limutaba'ati sunnatihi bil bahiyyati saniyah. Artinya dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Subhanallah, atas pertolongan Allah sehingga kita bisa mengikuti jalan-jalan mereka yang mulia, jadi yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa bi dhahri abihi suri. Dan aku memohonkan rahmat Allah dan salamnya Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Subhanallah. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berupa nur, lalu dititipkan kepada Nabi Adam alaihi salam, sehingga oleh sebab itulah Nabi Adam, para malaikat disuruh untuk menghormat kepada Nabi Adam. Terus tersebut berpindah-pindah, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu Nabi Nuh selamat daripada banjir yang sangat besar. Kemudian kepada Nabi Ibrahim, oleh sebab itulah Nabi Ibrahim selamat daripada kobaran api nanti. Karena nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah mala al-aqwan, mamba al-aqwan, asal daripada segala alam semesta ini. Asal dalam syair Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Aqwan, Mala al-Aqwan. Artinya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mala al-Aqwan, meliputi alam semesta. Nah, jadi apa yang kita lihat itu sebenarnya daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asal muasal
Kejadian itu adalah daun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul asya, ma khalaqtul afla. Ya Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak karena Engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Subhanallah. Bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bersyukur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah banyak salawat, ilmunya dikaji, ilmunya dituntut, syariatnya dipelajari, diamalkan, sunnah-sunnahnya digawi. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak cucunya diharapkan, diketahui, dicintai, dibantu, ditolongi. Subhanallah. Itu para hamba itu. Subhanallah. Kemudian lagi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nur. Artinya dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang sangat terang. Dua salawat dan salam tadi kalau dicurahkan kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan mereka itu. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebagian asar itu adalah perkataan sahabat dan tabi'in. Sebagaimana Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab An-Nasaihul Ibad. 'Inda dzikri shalihina tatanazzalur rahmatur rahmanir ghafar. Artinya ketika dibaca hikayat ataupun karamat aulia Allah Subhanahu wa taala itu turunlah rahmat. Turunlah beberapa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Jadi inilah tujuannya kalau kita tahu supaya Allah taala senantiasa memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, sehingga kita membaca manaqib, membaca sejarah-sejarah hikayat ataupun karamat para wali. Karena pada ketika kita membaca karamah wali ataupun hikayat wali ataupun manaqib wali, maka disitu Allah Subhanahu wa taala menggunakan rahmat, kasih sayang Allah. Rahmat itu kamu saja keampunan, keberkahan, lawanan daripada laknat. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah berkah, keberkahan dalam kehidupan di dunia maupun sesudahnya dan di akhirat. Amin. Kemudian engkau sebutlah kisah-kisah orang saleh dan hikayat-hikayat ataupun karamah-karamahnya. Maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah Ta'ala, dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang saleh. Niscaya engkau mendapat berkah mereka. Nah, tujuannya apa? Nah, apa yang kita bacanya itu adalah daripada kisah-kisah aulia Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mendengar, kita hadir di situ, maka kita akan mendapatkan keberkahan telinga kita, keberkahan umur kita. Subhanallah. Jadi hendaklah engkau hadir dalam majlis orang saleh. Niscaya engkau mendapat berkah mereka itu, dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang saleh apabila mereka itu sudah wafat. Kalau mereka itu masih hidup, maka ilahi mereka. Kalau mereka itu sudah wafat, maka ziarahi kubur mereka. Karena di situ diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat Allah. Kita mencari rahmat Wahablana billadunka innaka antal wahhab. Salah satu cara mencari jalan untuk mendapatkan rahmat Allah ialah membaca manaqib wali. Kemudian hadir majlis mereka, hadir majlis ilmu sana.
kemudian mendatangi masjid, mendatangi makam-makam wali, sama untuk apa? Mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebagian manaqib Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sama seperti kita datang, nama Yusuf dapat, membaca dapat, dan hadir mendengarkan dapat. Kemudian Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, yaitu wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamah yang sangat besar. Subhanallah. Dan beliau bermadhab Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tua beliau sendiri dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Ini subhanallah. Jadi beliau menghimpun ilmu syariat dan ilmu syariat pada hakikat. Subhanallah. Dan adalah tabi'atnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia menjadi maqam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu. Ketujuh orang yang menuntut ilmu, kita nak hadir kan dikatujui oleh saya sama. Kenapa kita hadir menuntut ilmu? Sama-sama duduk bermudzakarah perkara ilmu agama. Dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin yang duduk sini, bakawan lawan orang fakir, orang miskin ketujuh. Kenapa? Karena bakawan lawan orang fakir dan miskin itu menambah kita zuhud, qanaah, benci lawan dunia, awak bersyukur, dan lagi pula suka ia berkhidmat atau membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang yang saleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Jadi ketujuh membantu. Dan lagi pula ia sangat kasih kepada Allah dan benci kepada yang dimurkai, dan mengakalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat, dan ia melawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Melawani hawa nafsu, mengakalkan musyahadah itu apa? Merasa dengan mata hati, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pandangan mata hati. Kalau kadang bisa musyahadah, ya muraqabah. Kadang-kadang kita ialah muraqabah apa? Adalah merasa diintai, diitihi, dilihat, ditiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah artinya langsung sembahyang, merasa diintai oleh Allah. Nah itu sembahyangnya. Maka Allah Ta'ala mengintai, Allah Ta'ala melihat itu pada jumlah Allah yang biasanya hatinya pun dilihat oleh Allah. Lalu kita kedua ini pada ikhlas, tujuan yang lain daripada Allah, mencari ridha yang lain daripada Allah. Nah ini kenapa Allah Ta'ala senantiasa mengintai hati kita, ada jumlah zahir kita saja. Lalu ibadah zahir dan batin kita, apabila kita bisa muraqabah, bisa senantiasa merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi baik. Nah, di dalam keseharian kita, kalau kita senantiasa merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan berani melakukan kemaksiatan apapun gitu kan.
Kenapa? Kita senantiasa merasa dicintai oleh Allah. Nah, itu buah daripada kita belajar sifat 20 yang sama basarna alimun, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Lalu kita merasa dicintai terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada tidur ia pada ketika malam hari, melainkan sedikit jua. Sedikit boleh, sisanya apa? Ibadah. Ada kita sedikit jua boleh malam hari, sisanya apa? Betul. Ini betul, dicatur. Sama aja kalau dia kayak aku sedikit jua malam boleh, kenapa? Sisanya beda. Betul. Masih beribadah. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Kenapa? Amunnya kebantal kuring kenyamanan, kalau kata bangun itu diri olah keluh kesah. Jadi kita makanya apa berpikir supaya kuring itu nyaman, makan nyaman, kuring nyaman, kan? Kepikiran kita. Makanya barat cinta barang kita. Cinta kawan kekasih Allah. Menurut itu banyak ada kawannya ya, namanya nyamannya ya menurut itu. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya. Lalu ia ratib sahur, yaitu membaca amalan-amalan ratib sahur, amalan-amalan sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh imbas sebelum sembahyang subuh begitu keamanan. Sembahyang subuh berjamaah, imbas tentang sembahyang berjamaah begitu langsungnya sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Maka manakala terbit matahari kira-kira segala ini satu kelompok panjangnya daripada laut. Maka bangkitlah ia sembahyang sunnah isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunnah duha. Sekitar jam 9 ya kan. Sebanyak-banyaknya 12 rakaat dan yang terafdal adalah 8 rakaat. Sembahyang duha 8 rakaat. Ini kan sih. Nah, mana kalau kita dari sekarang sembahyang berjamaah, sekarang oh kawa sebelum subuh berwirid. Apa wirid? Subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim, astagfirullah. 100 kali. Sekarang subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim, astagfirullah. Kemudian baca ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Ini kata tahu keluaran baca. Nang biasa itu dia kaum ada kaum saya ini jadi aku nyaman kulimu biasa kan jauh mendukung jauh langsung bayang berjamaah sadek kalau ada bapaknya kulimu ya jam 4 kalau aku naik kulimu kamu ada jam 5 sejam bapaknya kulimu kamu ada jam 6 sering marah-marah sampai salah ya itu lah sembahyang berjamaah subuh gitu. Kemudian berwirid juga sembahyang subuh sampai waktu isya sampai waktu duha. Itu dah kalau mengharap barokah itu dah barokah berusaha jangan tertinggal sembahyang subuh saja. Berwirid mungkin berwirid panjang kalau kasiangan ke kebun mengantar jangan sampai tertinggal sembahyang subuh saja. Kemudian di rumah atau pulang jam 3 jangan sangat jahat ya kalau sudah sembahyang subuh di Pulau Bentang belum bisa lagi kan ada jawab ya bisa kabeh
Nanti kita dulu ya jangan ngurusi orang. Kita dulu nggak subuh nggak. Ya itu. Tuwirit ya kata kalau tuwirit sambil di jalan silakan aja. Karena kalau dia menurut saya sama sampai jam 9 hingga kalau datang. Tawakan gini benar lempah. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakan puasa sunnah. Nah, Senin Kamis kan? Kemudian membanyakan oleh Allah artinya memberasihi hati daripada sifat-sifat yang jahat, sifat-sifat kikir, atau namanya pemalas, sifat-sifat sombong, hasad, dengki, kedepannya orang, apalagi buruk sangka, terus sifat-sifat kan kada baik juga sehingga dia dengan apa? Dengan ya Allah. Dan menjauhi daripada lazat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Nanti jauh dia daripada lazat dunia. Dan lagi radhiyallahu anhu pernah di waktu kecil disuruh oleh orang tua Sidin masuk ke dalam tempat makan, di dalam rumah makan lah, karena hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, lihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Tiada dimakan kayaknya padahal dimakan Sidin. Ada kita tiada tersisa lagi. Nambah. Tiada tersisa lagi. Padahal dimakan Sidin. Dimakan Sidin. Tapi dia kisah tetap dimakan Sidin. Tadi pulang nasi, dia kisah nasi roti yang dimakan Sidin tadi, dan ini memang Sidin tadi dimakan, tapi terganti pulang. Allah. Kemudian daripada itu pergilah orang tua beliau kepada guru beliau mengaji Al-Quran di waktu kecil. Lalu dikhabarkan oleh orang tua Sidin tadi daripada hal ehwal anak Sidin Saman tadi. Maka dijawab oleh guru Sidin, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah. Dan tiada khilaf lagi antara segala ulama bahwa anak Sidin tadi adalah waliullah. Padahal ini masih lagi harus belum tajud. Allah sudah nampak ciri-ciri menjadi kekasih Allah. Dan lagi pula ia pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar ambal yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tua Sidin akan Sidin tadi mengambil air kemudian dipercikkan atas tubuhnya sendiri supaya dia tidak bisa tidur daripada dinginnya tadi. Supaya kata awak boleh tujuannya apa? Supaya awak berpikir, supaya kau beribadah. Dan lagi pula ia tatkala orang tuanya memberi pakaian kepadanya dengan kain putih yang halus, lagi tersulam dengan benang emas. Ketika beliau belum balik, maka dipisahnya benang emas tadi, lalu dibuangnya benang emas tadi, yang dipakainya adalah bajunya aja. Lalu dikata oleh Sidin kepada ayahanda Sidin, yang demikian itu diterjah oleh hukum syara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah. Artinya lelaki itu kan boleh memakai emas. Jadi baju Sidin tadi bersulam lawan emas, dia milih Sidin emasnya benang emas. Ibu Sidin bajunya dipakai. Biasakan kita ada kekanakan halusnya orang lalakian, kalau begini dari bapak lalakian ada galang, kalau galang hirang ada emas kita galang hirangnya dipakai, emasnya dijual orang kamu kok ini pada berdosa siapnya anak padahal kan pada berdosa, makanya harusnya nanti kita anak orang Tuhan bagaimana nanti kan nanti. Jadi gelang hirangnya, ya talinya
Kemudian dan lagi wasiat Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, wa 'alaika bi husnil dhanni billah wa bi 'ibadihi fa inna Allah la yas'alu 'an husnil dhanni bi 'ibadihi bal yuhasibuka 'ala su'il dhanni bihim. Artinya lazimilah olehmu sehingga baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan segala hamba-hamba Allah. Karena sesungguhnya Allah tiada akan menanya akan hamba yang bersifat sangka baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghisab engkau atas sangka jahat engkau dengan hamba-hamba Allah. Usahakan senantiasa kita sangka baik. Jangan banyak protes lawan Allah. Sangka baik, hujan, gawi apa nang kawan digawi pada ketika hujan. Jangan hujan dijemur nih salah seorang. Nah, hujan hari, mulanya hari itu sedikit. Hujan aku menjemur balik tahu lah. Ada habis, maka dijemur kan kawannya sakit. Hari hujan. Allah kami bambainya. Kan tahu ya Allah dia nih apa namanya urbanis kan? Apa jamur urbanis dari melihatkan. Jadi kalau hujan gawi apa nang kawan digawi waktu hujan. Oh kenapa udah hujan? Kenapa apa? Kuningan aja. Contoh musim hujan kan batasnya. Enggak lah. Apa lagi? Manggurin ada kawan. Jangan dikasih dulu ya. Hujan tadi jangan dikasih. Menjemur bani jangan dikasih. Cari apa nang kawat digawi pada ketika itu musim panas ya Pak. Kemudian karet itu apa sumber karet. Sayur-sayuran mati. Apa tuh karetnya getah karingan. Tadi itu getah lagi awas mandar pada sih hujanan. Itulah manusia yang akan sampai pikirannya. Samuan tasalah terus, tasalah terus. Hujan salah, panas salah. Subhanallah. Nah jadi sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, sangka baik. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itu adalah yang terbaik bagi kita. Nah, orang yang sangka baik kepada Allah juga sangka baik kepada makhluk-makhluk Allah. Kenapa? Karena mereka itu berbuat tidak lepas daripada kodrat iradat Allah. Adalah lepas daripada kodrat iradat Allah. Kalau kita menyangka atau menyariki daripada makhluk tadi yang berbuat kada baik, kita sarik, maka kita tersariki ampun perbuatan. Siapa yang ampun perbuatan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hati itu jangan sampai ke hati saya perbuatan. Subhanallah. Karena kita memandang ampun perbuatan itu adalah Allah. Sangka baik Pak. Makanya jauh dulu kalau kita tuh melihat orang maksiat, orang yang kada baik, apakah cari dahulu baiknya, cari dulu. Jangan langsung menyangka orang kada baik. Sering menyampaikan misal ya orang maju dan sudah kalau maksudnya ini kada ada pelang, jangan di padahal orang kada baik. Kalau orang anak baik lah, ya orang. Oh iya, biasa kan? Makanya baju-baju takwa masih bermotor lagi banget. Ini orang lebaran. Ya macam-macam sangka baik. Ya dulu baik. Kamu yang ada dapat dua seorang enggak baik. Seorang enggak baik. Karena apa? Saudara kita itu adalah cerminan bagi kita. Lamun yang kita bicarain apa yang dilihat? Wah orang apa seorang lah. Puasa orang. Jadi husnudzan ya kan? Husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada hamba-hamba Allah. Subhanallah. Sedikit-sedikit ya karena
Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu yang dikhabarkan oleh Fuqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar dari negeri Swiss ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat tersedit awan sangat hitam. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam, maka aku sangat takut, sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku. Lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Salman, ya Salman, ya Salman. Maka kemudian ya Mahdi, maka tiba-tiba aku lihat ada dua orang berjalan di atas air datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkah dua orang tersebut. Sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Ada lagi nanti kiau kecuali para wali. Ada kisah di kampung kita di wali apa? Orang ini kata menggulat menyadap apa? Iya. Menyadap berapa? Iya. Menyadap hanau. Nah, ulhaban. Kemudian naik ke atas lagi hanau ini. Kan biasa itu paling lah, naik paling, paling ke dirang. Rabah. Paling ngerabah, baru sudah di atas. Iya, itu kuat. Ini kisah nyata nih. Kisah nyata. Rabah. Kayak betul. Ada rabahan namanya deh. Banyak. Ngalih, kan rokok ngalih. Kalau naik, kan pakai tangga aja lah. Paling ngerabah. Bingung. Bagi orang siapa? Kita hutan. Nah, bagi orang si utuh kan hutannya, emang si Allah pada gitu lah. Apa hanyaran ya Allah, wah ini kayak kata Allah saya sama. Nah, karena apa? Karena bisa hadir orang membaca manakib, baju-bajuan, betul itu baju-bajuan ya. Ya sama, puncak. Tak ada di bawah. Apa? Ada orang cari tangan mana tadi? Begitu juga. Tahu siapa pakai Allah enggak? Ada di bawah orang. Ada tahu sih sensaman kan, atau ada orang kan ada tahu orang. Bangga saja, orang kan ada lagi orangnya. Ya kayak orang kampung kira-kira mah ada nih. Yang ini orang kampung mah ada nih. Kenapa? Ya belajar aja kita. Ini jangan orang kampung. Pasti aja gitu. Wah, ada bakal banget. Gitu ya. Bahan Allah tawasul ya Allah, tawasul. Ini karena tawasul. Kawan wali, kalau saya berkata Jailani, kalau saya sama Al-Badari, saya juga terjadi tawasul. Jadi kita itu kada apa orang tua kada dekat tolong Allah, banyak-banyak tawasul kepada orang yang dekat kawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan saya sama menjadi karena Al-Habib Taha Ba'agil bahan Allah tentang di zaman-zaman awal ini bahan Allah para masjid itu luar biasa. Yang kita tahu seorang nggak banyak para masjid kayak apa di atasnya lagi saya tamat al-Badari, saya Abdul Qadir Jilani bahan Allah. Mudah-mudahan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Kemudian faedah bahwa keutamaan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu walhasil sangat banyak. Perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak daripada matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada hari Rabu 2 Dzulhijjah al-Mubarakah pada tahun 1189 dari hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah umur beliau 59 tahun dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan kuburan segala istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidah: barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Salman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil
dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Salman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, dan lagi Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan segala hajatnya, sama hajat dunia maupun hajat akhirat. Nah, mudah-mudahan apa yang ada di buku atau di kitab sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita yang halal, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita kepada jalan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, berkat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu